Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi hadzal yaumul jum'ah tarikh 25 min Maris sanwasil dirasatana fil aqidah. Takallamna sabiqan an jihadun nafs inda Ibnul Qayyim wa hunaka arba'u maratib. Wa qad syarahna wa yadullu bi anna jihadun nafs yakni min ashabi al-masyaqqah wa man istakmala hadhil maratib asbaha minar rabbaniyin. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang jihad melawan hawa nafsu menurut Ibnu Qayyim, yang jihad tersebut ada 4 tingkatan, dan barang siapa yang bisa melakukan keempat tingkatan tersebut maka termasuk orang yang rabbaniyin. Wal'an nuwasil. Qala Syafi'i rahimallahu ta'ala. Berkata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, yakni nadkhul fi ta'rif Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i huwa Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Ini adalah namanya Imam Syafi'i, yaitu yang terkenal adalah Muhammad bin Idris. Latan sauna al-hifd, yakni Imam Syafi'i ismuhu yakni al-asl yakni Muhammad bin Idris. Ulida fi Ghazah sanata 150 Hijriyah. Dilahirkan di kota Gaza, yang sekarang Gaza itu sudah masuk daerah Palestina, Palestina. 150 Hijriyah. Wa tufiya bimis sanah mi'ataini wa arba'ah, dan meninggal di Mesir usia tahun 204 ya. Ini wa umruhu, yakni umurnya berapa? 54 ya. Imam Syafi'i meninggal pada usia 54, tetapi karya-karya beliau banyak sekali ya. Bahkan yang muallaf al-Um, yakni karya beliau yang masyhur yaitu kitab al-Um. Wa huwa ahadul a'immatul arba'ah. Ini termasuk salah satu 4 imam madhab ya. 4 imam madhab yang terkenal. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. 4 madhab yang terkenal salah satunya adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Alal jami' rahmatullahi ta'ala, yakni kepada seluruhnya, semuanya, semoga Allah merahmati mereka. Ini keempat imam ma'had juga. Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum ya. Lauma anzalallahu hujjatan, andai kata Allah tidak menurunkan hujjah ala khalqihi pada manusia, illa hadhi surah lakafathum, kecuali surat ini niscaya telah mencukupi mereka ya. Muradu rahimahullahu anna hadhi surah, ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i terhadap surat ini yaitu kafiyatun lil khalqi, ini cukup bagi makhluk, ini fil hasi alat tamasuk, ini untuk mendorong
agar berpegang teguh bidinillahi bil iman, ya, tentang dengan ajaran Allah, dengan agama Allah, ya, dengan penuh keimanan. Yaitu maksudnya kenapa Imam Syafi'i mengatakan cukup Allah menurunkan surat ini saja, nggak perlu surat yang lain. Allah menurunkan surat Al-Asr itu sudah cukup bagi manusia. Nah, yang dimaksud beliau adalah cukup untuk mendorong dalam kebaikan dan beriman kepada agama Allah. Wal amalus soleh, dan juga beramal soleh. Wa dakwah ilallah, dan juga berdakwah kepada Allah. Was sabr ala dzalika, dan bersabar atas hal tersebut. Walaysa muraduhu anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi fi jami'i syariah. Dan bukan maksud surat ini cukup bagi makhluk, itu apa? Fi jami'i syariah, menjelaskan syariat seluruhnya. Yaitu surat ini diturunkan hanya untuk mendorong, bukan cukup untuk menjelaskan seluruh syariat. Ya. Wa qawluhu law ma unzila Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Li'anna al-aqila al-basir idza sami'a hadhihi surah, seandainya, sesungguhnya orang yang sanggup berpikir secara realistis, jikalau mendengar surat ini, au qara'aha, atau membacanya, fala budda an yas'a ila tahlis nafsihi minal khusran. Ini maka sejatinya dia akan berusaha untuk membebaskan dirinya minal khusran, dari kerusakan. Wadhalika bittisafihi bihadhihi sifat al-arba'ah. Oleh karena itu dia disifati dengan sifat yang empat: al-iman wal amalus saleh wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Ya, ini makanya udah kita jelaskan juga, ini hendaknya diliputi dengan empat sifat, yaitu beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Wa qala Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, semoga Allah meridai beliau. Ta'rif, ini turjumah Imam Bukhari, biografi Imam Bukhari. Huwa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Nama asli Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail. Tadi Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris, Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Ulida bil Bukhara, yakni lahir di kota Bukhara, kan nisbatnya Bukhari. Fi Syawal sanata arba'ata wa tis'in wa mi'ah, ini tahun 194 Hijriah. Nasa yatiman fi hijri walidatihi, yaitu hidup atau masanya melalui masa yatim dalam pangkuan walidatihi, ini ibunya. Wa tufiya rahimallahu fi Hirzatan bulda ala farsahaini min Samarqandi, yaitu meninggal di daerah Hirtanak, yaitu 2 farsah dari kota Samarqandi, Lailatul Fitri, pada malam Idul Fitri sana, yakni sitta wa khamsin wa mi'ataini, 265, ya, 256, ya, 65. Ya. Babu qaul wal amal, babul ilmi qabla qauli wal amal, yaitu Imam Bukhari menulis suatu pembahasan, yaitu bab
pentingnya suatu ilmu sebelum berbicara dan beramal. Wa dalil qauli ta'ala, adapun dalil firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir lidzambik. Ini ketahuilah sesungguhnya sesungguhnya Dia Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Fastaghfir lidzambik. Fabada bil ilmi qabla qawli wal amal. Ya, ini maka dimulai yaitu dengan ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Istadalla al-Bukhari rahimahullah ta'ala bihadil ayat ala wujubil bada'ati bil ilmi qabla qaul. Ya, ini Imam Bukhari yaitu menjadikan dalil ini, ayat ini adalah pentingnya kewajibannya memulai ilmu terlebih dahulu sebelum beramal atau berkata. Wal amalu bihadzal dalil wal amal wa hadzal dalil athari yadullu ala al insan ya'lamu al awalan thumma ya'malu thaniyan. Maka pentingnya dalil ini menunjukkan bahwa manusia itu sejatinya, seyogyanya berilmu dulu yang pertama kali, kemudian beramal kedua. Wa hunaka dalilun aqli nadhari yadullu ala anal ilma qabla qawli wal amal. Dan di sana ada dalil akal secara teori menunjukkan bahwa ilmu didahului atau sebelum berkata dan beramal. Wa dzalika li annal qaul awal amal la yakunu sahihan maqbulan hatta yakuna ala wifqi syariah. Yaitu bahwasanya perkataan dan perbuatan tidak akan sahih atau tidak akan diterima sampai sejalan dengan syariat. Wala yumkinu an ya'lamal insan anna amalahu ala wifqi syariah. Dan tidak mungkin seorang manusia bahwa sesungguhnya amalnya itu selaras sejalan sesuai syariah illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Walakin hunaka asya ya'lamuhal insan bi fitrihi kal ilm bi anna Allah ilahun wahid. Dan di sana ada sesuatu yang penting, bahwa manusia itu secara fitrahnya mengetahui bahwa Allah adalah sesembahan yang satu, sembahan yang esa. Fa in hadza qad fatara alaihi al-abdu wa li hadza la yahtaju ila ina'in kabirin fi ta'allum. Yaitu, oleh sebab ini, karena ini sudah seperti fitrahnya meyakini seorang hamba meyakini bahwa Allah itu adalah sesembahan yang esa. La yahtaju ila ina'in kabirin, tidak membutuhkan proses yang belajar yang banyak. Amma masail al-juz'iyah al-muntasirah fahiyya allati yahtaju ila ta'allumi wa taksir wa juhudin. Adapun permasalahan-masalahan yang membutuhkan pemecahan masalah-masalah yang tersebar, maka dia membutuhkan untuk dipelajari dan watakris, yakni dan secara intensif, juhudin, yakni semangat yang terus menerus. Taib. Ilahuna hal hunaka kalimah ghairu wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Taib. Adunnu nahtayu biadal qadar. Insyaallah nuwasil fima ba'd. Nahtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.